Bab 008. Kamu di mana? Kok nggak ada di apartemen? Apartemen? Maksudnya, suara wanita terdengar bingung. Abang sudah pulang ke apartemen kita, kamu di mana? Tanpa sadar Faris merubah panggilan dirinya sendiri untuk Amira. Yang biasanya ia menyebutkan diri secara formal sekarang ia mulai menyebut dirinya sendiri abang untuk gadis itu. Ini bukan Amira. Amira lagi tidur, dia sakit. Sakit. Saat itu di rumah Suci. Sudah pukul 10 malam. Amira masih terbaring lemah di atas kasur. Sementara itu Suci merasa bingung. Diliriknya beberapa kali ponsel Amira. Sedari tadi tidak ada yang menelpon sahabatnya itu, kecuali panggilan dari Riko yang selalu ia cancel karena menurutnya tidak penting. Sedari tadi Amira juga tidak mau ia suapi makan. Bahkan suhu tubuh sahabatnya itu semakin panas. Suci mulai bingung. Ia tahu maminya Amira masih bekerja di jam ini. Dia jadi ragu harus menelpon maminya Amira sekarang atau menunggu menelpon di jam pulang kerja. Dert. Panggilan masuk dari ponsel Amira. Nomor yang tidak dikenal. Dengan ragu-ragu Suci mengangkat panggilannya. Tapi kamu siapa? Saya teman sekelasnya. Sekarang tolong beritahu alamat rumah kamu, saya akan menjemputnya pulang. Enggak, bisa ajakan Anda nipu. Saya suaminya. Tanpa sadar Faris kecelposan. Aduh jangan bercandaan deh. Teman saya itu masih SMA, dia belum nikah. Tolong biarkan saya bicara dulu dengannya. Enggak, Suci masih bersikeras. Berikan HP-nya kepada Amira. Biarkan saya bicara dulu sama dia. Faris terdengar memohon saat itu. Akhirnya daripada takut salah lebih baik Suci memberikan ponsel tersebut kepada Amira. Walaupun dirinya masih menganggap bahwa panggilan tersebut adalah panggilan orang jahil tidak ada kerjaan. Mira, Suci mencoba membangunkan Amira. Amira terbangun, namun masih setengah sadar. Bangun, ada yang nelpon. Dia ngaku-ngaku suami kamu. Kayaknya orang stres deh. Suami. Amira menoleh seketika seolah lupa kalau ia sedang sakit. Segera ia raih ponselnya dari tangan Suci. Halo, suara Amira terdengar lemah dan sengau. Kamu di mana? Ini siapa? Ini saya. Iya siapa? Suami kamu. Abang. Iya? Kamu di mana sekarang? Lagi di rumah temen. Katanya kamu sakit. Nggak tahu, badan aku panas. Saya jemput kamu sekarang. Kirim alamatnya. Iya. Panggilan pun terputus. Mira, Suci mendekati Amira dengan perasaan tidak percaya. Suami, kamu udah nikah. Suci benar-benar merasa dibercandai oleh sahabatnya yang sedang sakit itu. Namun Amira tidak berbicara apa-apa terhadap Suci sampai Faris pun datang menjemputnya. Suci benar-benar tidak percaya dengan laki-laki yang ada di hadapannya itu. Tubuhnya benar-benar terpaku. Faris Wirawan, aktor paling terkenal saat ini, adalah suami dari sahabatnya. Ia rasanya ingin pingsan di tempat saat itu. Silahkan masuk. Suci terlihat sangat gugup. Faris mengikuti Suci masuk ke dalam kamarnya. Kamu sakit. Faris dengan hati-hati mencoba memegang kening Amira. Merasai suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya benar-benar panas, wajahnya sayu dan tubuhnya lemah. Ya udah kita ke dokter. Amira menggeleng. Badan kamu panas banget. Enggak, aku mau pulang aja. Kamu harus ke dokter Amira. Faris terus membujuk. Amira tidak menjawab, ia malah melirik Suci yang berdiri seperti tidak bernyawa. Amira berusaha memanggil Suci. Suci masih terpaku di tempat. Matanya tak lepas memandang sosok mempesona yang sedang ada di depannya itu. Melihat hal tersebut Faris paham sepertinya sebelum membawa Amira pulang ia harus membereskan sesuatu. Karena Amira bersikeras tidak mau dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Faris memutuskan membawa Amira pulang ke apartemen dan memutuskan memanggil dokter pribadi. Kenapa? Kaki aku sakit. Gara-gara jatuh. Amira menganggukkan kepalanya. Faris ingat tadi pagi Amira memang terjatuh cukup keras. Ia jadi merasa bersalah. Jangan-jangan Amira sakit karena ia terjatuh tadi pagi.
Dengan segera ia pun menggendong Amira keluar dari kamar suci. Faris dan Amira pun akhirnya sampai di apartemen. Dengan segera Faris membaringkan Amira ke atas kasur. Tak berapa lama seorang dokter datang ke apartemen mereka. Kamu nggak kelihatan sakit. Dokter tersebut terlihat memperhatikan Faris. Bukan aku Om yang sakit. Terus siapa? Bukannya kamu tinggal sendiri di sini? Faris tidak menjawab. Ia malah langsung menuju ke kamar Amira yang membuat dokter tersebut spontan mengikutinya. Hei anak siapa ini? Aduh Om bisa nggak biasa aja reaksinya. Biasa aja gimana? Kamu mulai berani bawa wanita diam-diam ke apartemen kamu. Mentang-mentang banyak wanita yang tergila-gila sama kamu. Masih kecil lagi kayaknya. Dia ini istri aku Om. Yang dijodohkan sama kakek. Kok Om nggak tahu? Kan emang nikahnya diam-diam. Om nanti aja aku cerita. Sekarang periksa dulu Amira. Dokter tersebut akhirnya mendekati Amira. Gadis itu benar-benar terlihat lemah. Jadi nama kamu Amira. Dokter mulai memeriksa keadaan Amira. Amira menganggukkan kepalanya. Kamu masih sekolah. Amira mengangguk lagi. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, sang dokter keluar dari kamar Amira menemui Faris yang sedang duduk menunggu di sofa. Dia demam tinggi. Kelelahan, bisa jadi karena aktivitas yang padat di sekolah, ditambah lagi karena perubahan cuaca saat ini. Dan sepertinya juga ia banyak pikiran, mungkin ini berhubungan dengan pernikahan kalian. Faris terlihat mendengarkan dengan seksama. Kamu harus perhatikan dia mulai sekarang. Sering-seringlah ajak dia ngobrol. Anak seusianya masih butuh orang yang memperhatikan. Apalagi dia pindah ke tempat ini secara mendadak. Dia itu sekarang tidak tinggal di rumahnya lagi, jadi kamulah yang menggantikan orang tuanya. Iya saya tahu Om. Sepertinya kalian belum dekat. Dokter Ridwan melirik kamar Faris yang terbuka. Seperti ia mengetahui kalau keponakannya itu tidak tidur sekamar dengan istrinya. Faris terdiam. Om tahu kamu sibuk. Tapi kalau kamu mau lebih dekat, Om bisa kasih tips. Dokter Ridwan tersenyum. Maksud Om? Maksud Om dia itu kan istri kamu. Sah. Memang kamu nggak pengen melakukan hal layaknya suami istri pada umumnya. Faris ternganga. Om paham kalian dijodohkan. Dulu Om juga dijodohkan seperti kalian berdua oleh kakek kamu. Dokter bersuara berat itu berusaha menggoda. Om ngomong apa sih? Dari tadi muter-muter. Faris Om tahu kalian berdua sama-sama masih muda. Sebenarnya ada banyak cara yang aman jika kalian tidur terpisah karena belum siap memiliki anak. Om please sebenarnya Om mau ngomong apa? Faris sudah mulai emosi dengan godaan yang dilontarkan oleh Dokter Ridwan. Kita pisah kamar bukan karena belum sih. Faris berhenti berbicara ketika dokter itu menariknya, kemudian membisikkan sesuatu di telinga Faris. Setelah Dokter Ridwan pulang, Faris masuk ke dalam kamarnya. Sedari tadi jantungnya tidak berhenti berdebar-debar setelah mendengar apa yang dibisikkan oleh anak angkat kakeknya itu. Sepertinya ia perlu menenangkan diri saat ini. Dia tidak habis pikir dengan perkataan omnya tadi. Pikirannya mulai tidak jernih padahal saat itu dia juga sedang lelah. Tiba-tiba ia teringat Amira. Rupanya ia terlalu memikirkan perkataan Dokter Ridwan sampai-sampai ia lupa kalau harus memberikan obat kepada Amira. Ia menuju ke dapur mengambil roti dan membuat segelas susu. Mira, dengan hati-hati Faris masuk ke dalam kamar Amira takut gadis itu terkejut. Amira menoleh terlihat dia sedang duduk di kasur. Dia sepertinya habis mencuci wajah dan telah mengganti bajunya. Wajahnya masih terlihat sayu. Kamu makan dulu abis itu minum obat. Amira menganggukkan kepalanya pelan. Sementara itu Faris duduk di sampingnya sambil memegang piring yang berisi roti. Mau minum dulu. Amira mengangguk lagi. Dengan segera Faris mengambil gelas susu yang ia letakkan di meja tadi. Setelahnya secara perlahan-lahan ia mulai menyuapi Amira. Gadis itu terlihat tidak nafsu untuk makan. Ayo makan lagi. Lidah aku pahit. 2 suapan lagi. Faris menyodorkan sendoknya. Setelah beberapa kali dipaksa akhirnya Amira pun nurut walau hanya 2 sendok.
Setelah makan dan minum obat, Amira kembali berbaring di kasur. Sementara Faris menyelimuti tubuhnya, ia mencoba memejamkan mata. Dirinya benar-benar butuh istirahat. Tak berapa lama Faris pun ikut terlelap di sofa. Sepertinya ia juga benar-benar sangat lelah setelah hal yang ia lalui hari ini. Saat itu sekitar jam 2 malam, Faris tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia merasa seperti mendengar suara tangis. Segera ia beranjak dan menghidupkan lampu kamar. Dilihatnya Amira menangis dengan mata terpejam. Papi, hiks. Sepertinya gadis itu memimpikannya ayahnya. Faris mendekat, perlahan ia mendudukkan tubuhnya di pinggir kasur. Gadis itu masih menangis pilu dalam tidurnya. Faris bingung harus berbuat apa untuk menenangkan Amira. Akhirnya perlahan ia membaringkan tubuhnya di samping Amira dengan kaki masih menggantung menyentuh lantai. Mira, Faris mulai memeluk Amira dan mengelus-elus kepalanya mencoba menenangkan. Papi, hiks. Udah jangan nangis. Masih berusaha menenangkan. Ia mulai menyusupkan tangannya ke bawah leher Amira, membawa kepala itu menyentuh dadanya. Jangan pergi hiks. Tanpa diduga Amira melingkarkan tangannya ke tubuh Faris. Sontak saja perilaku tersebut membuat Faris kaget. Namun tak lama ia juga memeluk Amira dengan erat. Aku nggak akan pergi. Tanpa sadar ia mencium kepala Amira. Entah kenapa ia merasa gadis itu sepertinya sangat merindukan sosok ayahnya. Tentu saja ia tahu rasanya. Rasa sakit ditinggalkan oleh orang yang sangat disayangi. Faris semakin membawa Amira erat ke dalam pelukan. Entah kenapa timbul perasaan ingin melindungi dalam dirinya. Sampai akhirnya suara tangis Amira pun perlahan terhenti dan ia kembali tertidur di dalam pelukan Faris. Pagi hari itu, Amira merasa energinya mulai terkumpul kembali. Rupanya selama ini ia tidak sadar kalau tubuhnya kelelahan dan kurang tidur serta juga dirinya terlalu banyak pikiran. Ditambah lagi dengan musim hujan yang ada sekarang. Karena itulah kemarin pertahanan tubuhnya tumbang. Perlahan Amira mulai membuka matanya. Pandangan matanya masih buram, tapi ia merasa tengah berada di pelukan seseorang. Samar-samar matanya mulai mengenali sosok itu. Tak ada rasa terkejut dalam dirinya. Ia tahu laki-laki itu semalam menenangkannya saat ia menangis. Hanya saja dirinya tidak menyangka kalau sosok yang membuatnya merasa nyaman semalam masih mendekapnya. Entah kenapa perlahan tangannya mulai menyusup ke tubuh Faris, ia ingin memeluknya. Merasakan kembali perasaan nyaman yang laki-laki itu berikan kepadanya semalam. Amira dapat mendengar detak jantung itu. Suaranya sangat menenangkan. Ia terus merasakan hangat tubuh Faris yang ikut mengalir pada dirinya. Namun tiba-tiba ia terkesiap. Ia tersadar dengan apa yang ia lakukan. Ia pun mulai melepaskan pelukannya. Dek. Ia mulai mengutuk dirinya sendiri. Bisa-bisanya ia melakukan hal tersebut dalam keadaan sakit. Ya ampun Amira, kok lo bisa sih ngelakuin hal mesum kayak tadi. Tak berapa lama Amira mulai memperhatikan Faris dari ujung rambut sampai kaki dengan lirikan matanya. Laki-laki itu tidak memakai selimut seperti dirinya. Amira merasa tidak tega. Perlahan dalam keadaan masih terbaring, ia melepaskan selimut miliknya untuk menutupi tubuh Faris. Kepalanya sedikit pusing ketika ia berusaha bangkit untuk menutupi kaki Faris yang setengah telanjang itu. Diperhatikannya wajah Faris dengan seksama. Tidurnya sangat nyenyak. Pasti ia kelelahan karena semalaman mengurus dirinya. Diam-diam Amira tersenyum. Ia tidak menyangka semalam ia membiarkan Faris untuk memeluknya. Orang yang sedang bersamanya itu telah membuat dirinya tenang dan nyaman semalaman. Ia merasa seperti memiliki sosok pelindung, sosok yang membuatnya merasa aman dan tentram. Beberapa saat kemudian Amira berniat untuk ke kamar mandi. Rasanya ia ingin buang air kecil serta sekaligus membasuh wajah dan menyikat gigi. Ia sedikit meringis saat menggerakkan kakinya. Rupanya ia lupa kalau kemarin lututnya cedera akibat terjatuh. Dengan hati-hati dirinya mulai turun dari ranjang takut mengganggu Faris yang sedang tertidur. Ia tahu suaminya itu pasti sangat kelelahan. Tak berapa lama Amira akhirnya keluar dari kamar mandi.
Ia sudah membasuh wajah dan bagian tubuh lainnya tadi. Tiba-tiba kepalanya mulai terasa pusing, tubuhnya sedikit bergetar dan perutnya berbunyi. Sepertinya ia lapar. Amira pun mendudukkan dirinya di kursi sofa kamarnya karena ia tidak kuat lama-lama berdiri. Dert, dert. Amira melirik ke sampingnya. Rupanya panggilan masuk dari ponsel Faris. Airin. Dengan segera Amira menggeser layar ponsel itu. Halo Riz, nanti siang jangan lupa ya. Hari ini ada jadwal variety show buat promosiin film kita. Orangnya lagi tidur. Tidur. Terus kamu siapa? Kenapa berani-beraninya mengangkat telepon dari HP Faris? Suara di seberang terdengar emosi. Dengan segera Amira memutus panggilan tersebut. Mengabaikan wanita yang sedang dirundung emosi itu. Kamu siapa? Lo bakal nyesel kalau tahu gue siapa. Kepala Amira kembali terasa pusing. Ingin sekali ia ke dapur untuk membuat susu hangat dan mengambil sepotong roti. Ia butuh asupan tenaga. Ia ingat semalam bahkan tidak menghabiskan susu dan roti yang dibawakan Faris untuknya. Tubuhnya benar-benar lemah. Akhirnya ia pun lebih memilih untuk membaringkan diri di atas sofa. Hari ini ia tidak sekolah. Ia berharap Suci akan mengizinkannya. Mengingat Suci, sahabatnya itu sudah tahu kalau ia sudah menikah dengan Faris. Ia benar-benar berharap Suci dapat menjaga rahasia. Sebelumnya ia sangat takut kalau ada orang yang mengetahui kalau ia sudah menikah. Tapi melihat Faris yang menjelaskan semuanya kemarin malam kepada Suci, ia merasa sedikit tenang. Amira memiringkan tubuhnya menatap Faris yang sedang tertidur dengan pulas. Entah kenapa tiba-tiba ada perasaan hangat yang mengalir dalam dirinya. Mengingat betapa Faris dapat memberikan pemahaman kepada Suci tentang status mereka yang sudah menikah, mengingat Faris yang begitu mengkhawatirkannya semalam, mengingat Faris yang mampu menenangkan dirinya di saat ia menangis. Padahal dulu sebelum menikah ia sangat takut, bahkan menganggap berduaan di dalam kamar saja sungguh menggelikan. Namun semalam, bahkan lelaki itu telah memeluknya dengan erat. Diam-diam Amira menyunggingkan senyumnya. Entah mengapa ia merasa perasaan hangat mengalir dalam dirinya. Tak berapa lama, Faris terlihat mulai bergerak, sepertinya ia akan bangun. Mendadak Amira berdebar-debar. Sial, kenapa dirinya jadi gugup begini? Padahal tadi saat ia menyadari Faris ada di sampingnya dirinya biasa saja. Benar saja Faris menoleh tiba-tiba ke arahnya. Laki-laki itu terbangun. Sepertinya ia kaget saat melihat Amira tengah terbaring di sofa dengan menghadap ke arahnya. Spontan Faris terduduk kemudian menatap Amira yang tengah mematung di tempatnya. Segera ia lepaskan selimut dari tubuhnya. Perasaan semalam ia tidak menutupi tubuhnya dengan selimut. Kamu kenapa tidur di sofa? Wajah Faris terlihat cemas. Ia mulai menduga-duga kalau dirinya melakukan sesuatu yang aneh semalam sehingga menyebabkan Amira pindah tidur di sofa. Perlahan Amira mendudukkan tubuhnya kembali. Maaf, kamu pasti terganggu. Faris menunjukkan rasa bersalahnya. Amira menggelengkan kepala. Enggak, abang enggak ganggu kok. Aku baru bangun. Menjawab dengan polosnya. Raut wajah cemas Faris berubah. Ia memandangi Amira menelisik kebingungan. Padahal tadi ia mengira Amira akan mendiamkan atau memarahinya karena gadis itu terbangun dengan keadaan ia tidur di sampingnya. Ia menatap mata sayu gadis polos di hadapannya itu. Dilihat dari matanya tidak ada rasa takut atau kebencian, atau perasaan jijik mungkin. Sesuatu yang benar-benar tidak ia sangka. Atau karena ia sakit makanya gadis itu berekspresi tidak berdaya. Padahal mungkin sebenarnya ia marah. Faris pun turun dari ranjang, kemudian ia mendekati Amira. Memperhatikan wajah gadis itu dengan seksama. Mencari-cari maksud dari ekspresi yang terlihat biasa-biasa itu. Sementara itu Amira menatap Faris dengan pandangan yang berbeda. Entah mengapa sikap bingung Faris terlihat menggemaskan di matanya. Beberapa saat Amira dapat merasakan tangan Faris menyentuh keningnya. Laki-laki itu rupanya tengah memeriksa suhu tubuhnya. Suhu badan kamu sudah mulai turun. Dengan hati-hati Faris melepaskan tangannya dari kening Amira. Jam berapa sekarang? Kamu belum minum obat. Faris meraih ponselnya yang terletak di kursi sofa.
Jam 7 pagi. Saya akan membuatkan susu dan memesankan kamu makanan. Faris melangkah hendak keluar dari kamar Amira. Amira berusaha memanggil Faris dengan suara hatinya. Memandangi punggung itu dengan hati berdebar-debar. Terima kasih. Terima kasih, semalam udah bikin aku merasa lebih baik. Amira tersenyum penuh ketulusan.